Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi kami yaitu TAP MPRS nomor 33 tahun 1967. Perkenalkan, nama saya Ainun Nadia Ismia Timuri dengan NIM 242110101210. Perkenalkan, nama saya Dani dengan NIM 2424 10 10 10 24. Dengan NIM 2421101010118. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azri Ilham dengan NIM 24191070120. Perkenalkan, nama saya Maulana Salman Al Farisi dengan NIM 241910501054. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang TAP MPRS nomor 33 tahun 1967, tentu kita harus membahas dulu latar belakang terbentuknya TAP MPRS tersebut. Yang pertama adalah kegagalan Presiden Soekarno dalam menuntaskan masalah G30 SPKI. Setelah peristiwa G30 SPKI terjadi, terjadilah pergeseran kekuasaan di Indonesia. Jenderal Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat berhasil mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno. Tuduhan bahwa Presiden Soekarno melindungi tokoh-tokoh PKI. Setelah Soeharto berkuasa, muncul tuduhan bahwa Presiden Soekarno memiliki keterlibatan dalam peristiwa G30 SPKI, atau setidaknya tidak mampu mencegah terjadinya peristiwa tersebut. Tuduhan ini semakin menguatkan posisi Soeharto untuk melakukan konsolidasi kekuasaan. Kemudian yang terakhir adalah ketidakpuasan MPRS terhadap pidato Nawaksara dan pelengkap Nawaksara yang dianggap tidak jelas. Pidato pertanggungjawaban Soekarno yang dikemukakan di depan sidang umum keempat MPRS pada 22 Juni 1966 atau dikenal dengan Nawaksara, yaitu 9 pokok masalah. Dan pada 10 Januari 1967, Soekarno menyampaikan laporan tertulis yang disebut pelengkap Nawaksara. Dalam sidang ini, berbagai keputusan sudah diambil, salah satunya adalah TAP MPRS nomor 33 tahun 1967. Akhirnya, pada tanggal 12 Maret 1967, lahirlah ketetapan MPRS nomor 33 tahun 1967 tentang pencabutan kekuasaan. Baik, selanjutnya dampak TAP MPRS pada politik dan Pancasila. Yang pertama, pelanggaran ideologi komunis. TAP MPRS secara resmi melarang penyebaran komunisme dan membubarkan Partai PKI atau Partai Komunis Indonesia. Setelah peristiwa G30 SPKI, hal ini menghapus pengaruh ideologi komunis dalam politik Indonesia dan mempengaruhi struktur politik negara yang menjadi semakin anti-komunis. Semua kegiatan yang dianggap mendukung atau berhubungan dengan komunisme dilarang. Yang kedua, legitimasi Orde Baru. TAP MPRS ini menjadi alat untuk melegitimasi kekuasaan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Orde Baru mengklaim bahwa mereka bertindak atas dasar penyelamatan Pancasila dan negara dari ancaman komunisme. Keputusan ini memberikan dasar hukum bagi Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaannya dan mengendalikan seluruh aspek politik dengan dasar menjaga stabilitas dan melindungi Pancasila. Yang ketiga, pembentukan identitas nasional. TAP MPRS juga memainkan peran dalam membentuk identitas nasional yang didasarkan pada Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara. Pancasila dida- Pancasila dijadikan landasan bagi kehidupan politik, sosial, dan budaya bangsa Indonesia, serta sebagai alat untuk menolak pengaruh ideologi asing seperti komunisme. Identitas nasional ini dibangun melalui penguatan Pancasila sebagai dasar negara yang tak tergoyahkan. Yang keempat, represi politik. Dalam praktiknya, TAP MPRS ini digunakan sebagai pembenaran untuk melakukan represi politik terhadap berbagai kelompok yang dianggap berseberangan dengan pemerintah, meskipun mereka tidak meskipun mereka tidak terkait langsung dengan komunisme. Banyak tokoh politik, aktivis, atau kelompok masyarakat yang dicap komunis atau simpatisan komunis mengalami penangkapan, pemenjaraan,
bahkan penyiksaan. Ini menciptakan suasana politik yang sangat represif. Yang kelima, pemahaman Pancasila. Pada era Orde Baru, Pancasila dijadikan sebagai ideologi yang dipahami secara tunggal dan dikendalikan sepenuhnya oleh negara melalui program-program seperti Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila. Pemerintah memastikan bahwa pemahaman terhadap Pancasila sesuai dengan interpretasi resmi yang mereka tentukan. Dampak positif TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 terhadap Pancasila. Yang pertama yaitu penguatan kedudukan Pancasila. TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 secara tegas meneguhkan kembali kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Hal ini memberikan kepastian hukum dan landasan ideologis yang kuat bagi penyelenggaraan negara. Yang kedua yaitu pemberantasan ideologi yang bertentangan. Ketetapan ini melarang paham komunisme dan Marxisme di Indonesia. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga keutuhan NKRI dan mencegah terjadinya peristiwa serupa G30 SPKI. Yang ketiga, landasan hukum Orde Baru. TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 menjadi landasan hukum bagi pemerintahan Orde Baru dalam menjalankan program-program pembangunan dan stabilitas nasional. Dampak negatifnya TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 terhadap Pancasila adalah yang pertama yaitu interpretasi Pancasila yang kaku. TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 cenderung memberikan interpretasi yang kaku terhadap Pancasila. Hal ini membatasi ruang gerak dalam mengembangkan pemikiran dan penafsiran terhadap nilai-nilai Pancasila yang lebih dinamis. Yang kedua yaitu pembatasan kebebasan berpendapat. Dalam upaya menegakkan Pancasila, ketetapan ini seringkali digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi, terutama bagi kelompok yang dianggap bertentangan dengan ideologi pemerintah. Legitimasi pelanggaran HAM. TAP MPRS nomor 37 tahun 1967 memberikan legitimasi bagi tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dalam rangka memberantas komunisme. Hal ini mengakibatkan pelanggaran HAM yang serius. Kemudian dampak psikologis dari secara resmi mencabut tugas Presiden Soekarno sebagai kepala negara dan mengganti keputusan psikologis. Meskipun kita tidak tahu pasti apa yang dirasakan Soekarno pada saat itu, yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan memimpin negara sejak awal, mungkin Soekarno merasakan perasaan dihianati dari lingkaran politiknya. Karena yang semula merupakan satu perwira militer yang dipercayai oleh Soekarno, yaitu Soeharto, justru mengambil alih kekuasaan melalui serangkaian manuver politik pasca peristiwa G30 SPKI. Kemudian yang kedua, setelah dicabut mandatnya, Soekarno mungkin menjalani masa-masa sulit, termasuk dikucilkan dari panggung politik dan masyarakat. Kemudian merasa kehilangan peran sentral yang telah dibangunnya sejak perjuangan dan dalam kemerdekaan. Kemudian hilangnya otoritas dan legitimasi ini bisa mempengaruhi rasa harga diri dan kehormatan pribadi. Kemudian banyak tokoh yang sebelumnya mendukungnya, baik dari kalangan militer, partai politik, maupun masyarakat, mulai beralih ke Soeharto. Nah, kondisi ini dapat memperparah tekanan psikologis yang Soekarno rasakan.
Kemudian ada dampak psikologis TAP MPRS terhadap bangsa Indonesia. Ini cukup kompleks dan mencakup berbagai aspek. Ketetapan ini menandai peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru dan dampaknya terhadap masyarakat dapat dipandang dari beberapa sudut pandang. Mungkin yang pertama, masyarakat merasa kebingungan dan merasa adanya ketidakpastian. Sebab seperti yang kita ketahui, TAP MPRS ini menandai pergeseran besar dalam identitas politik dari Orde Lama ke Orde Baru. Untuk banyak orang, ini mungkin terasa seperti perubahan mendasar dalam nilai-nilai dan tujuan nasional yang mempengaruhi cara mereka memandang identitas dan masa depan negara. Kemudian adanya perasaan hilangnya keterlibatan politik karena pasca G30 SPKI ini pastinya ada banyak sekali pembatasan-pembatasan politik untuk menghindari uh, untuk menghindari ideologi yang bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Kemudian adanya ingatan masa lalu dan trauma. Seperti yang kita ketahui, G30 SPKI memberikan dampak psikologis, dampak trauma yang mendalam bagi korban maupun masyarakat yang melihat kejadian tersebut. Kemudian yang keempat adalah penerimaan dan adaptasi, di mana periode Orde Baru yang dipimpin oleh Soekarno ini mulai diterima oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya ada pemulihan nama baik Soekarno. Pada tanggal 2003, TAP MPRN nomor 1 memberikan mandat untuk meninjau kembali status hukum TAP MPRS nomor 33 tahun 1967. MPR mulai mengkaji ulang berbagai keputusan terkait periode tersebut sebagai langkah awal untuk memulihkan nama baik Soekarno. Nah, upaya ini dilanjutkan dengan pencabutan resmi TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 pada 9 September 2024. Baik, selanjutnya dampak pencabutan TAP MPRS. Satu, penghapusan legitimasi Orde. Tapi ini dulunya memberikan dasar hukum bagi kekuasaan Soeharto, menggantikan Soekarno. Pencabutannya menegaskan bahwa legitimasi hukum bagi kekuasaan Orde Baru secara resmi dihapus, mengakhiri pengaruh hukum dari era tersebut. Reformasi dua, reformasi hukum dan demokrasi. Pencabutan ini merupakan bagian dari upaya reformasi untuk membangun kembali sistem politik yang demokratis dan menghapus ketetapan-ketetapan yang dianggap bertentangan dengan semangat demokrasi dan hak asasi manusia. Ini menandai upaya penyelarasan dengan sistem politik yang lebih transparan dan berkeadilan. Tiga, penguatan sistem konstitusi. Dengan pencabutan TAP ini, Indonesia membersihkan sistem hukum dari ketetapan-ketetapan yang tidak lagi relevan. Ini memperkuat upaya reformasi konstitusi agar lebih sesuai dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Empat, simbol pemutusan dengan masa lalu. Pencabutan ini adalah simbol bahwa Indonesia secara resmi dan tegas ingin memutus hubungan dengan masa lalu yang otoriter, khususnya masa kekuasaan Soeharto dan Orde Baru. Ini memberikan pesan bahwa negara berkomitmen terhadap reformasi. Mungkin itu saja hasil dari pembahasan kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.